Aku tuh sempet nanya sama Rizky, Ki, emang si Ihab itu gimana di yayasan? Ya kan? Nah, gimana Ki? Ngomongnya waras, sehat. Nah, hari kedua dia ngerengek mau pulang terus ya? Iya. Sampai ditarik untuk masuk atau gimana? Ditarik masuk sama tapi kok jangan di luar. Hab, kamu makan dulu. Kalau nggak mau makan, ya sabar nunggu Tenovi. Iya. Nah, Ihab itu sempat debat karena dia nggak mau masuk kamar. Nah, timku nyuruh kayak, ayo udah masuk kamar, kita semua mau istirahat ya. Udah jam 11 malam ya, udah malam ya. Buruan. Kamu juga sadar kan minta ngikut ke sini, minta dibantu juga. Istirahat, udah nggak usah nangis. Besok ketemu Tenovi, ngobrol baik-baik sama Teteh. Kalau mau pulang besok sama. Kalau mau makan, makan. Terus lucu aja, belum dibawa ke rumah sakit jiwa 1 hari udah sembuh. Kayak mana lo? Masa 1 hari udah sembuh, belum dibawa ke RSJ udah sembuh? Emangnya aku punya jampe-jampe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku lagi sama Rizky dan juga sama Aji. Nah, aku mau tanya, kalian kan di yayasan, kenapa cengar-cengir? Enggak. Hah? Enggak. Oke. Nah, ini aku mau tanya-tanya. Tadi kan kita lagi abis makan ya, abis makan bakso. Terus aku tuh sempet nanya sama Rizky, Ki, emang si Ihab itu gimana di yayasan? Ya kan? Nah, gimana Ki? Ngomongnya waras, sehat. Jadi lagi ngomong apa? Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Gila nanya kenapa bisa masuk sini. Terus? Suka marah-marah atau gimana. Nggak apa-apa ya, saya sebenarnya sehat, waras. Saya sebenarnya sehat, waras. Ya, Terus? ya terus kenapa bisa kesini? Diem aja. Dia nggak mau ngomong apa-apa? Iya. Tapi dia sholat bener ya? Sholat. Dia sholat? Iya, Terus? ya cuma hari pertama doang. Oh, hari pertama doang? Iya. Terus besokannya? Enggak. Udah nggak sholat? Iya. Jadi sedikit cerita, Ihab itu pas hari pertama masih oke lah ya? Ihab mau izin pulang. Soalnya udah pengen pulang sekarang. Terima kasih Teh. Nah, hari kedua dia ngerengek mau pulang terus ya? Iya. Sampai ditarik untuk masuk atau gimana? Ditarik masuk sama tapi kok jangan di luar. Katanya takutnya mah kabur. Hab, kamu makan dulu. Kalau nggak mau makan, ya sabar nunggu Tenovi. Iya. Iya tahu, masalahnya Tenovi minta kamu nunggu Tenovi. Tenovi belum sampai, belum dateng. Ntar habis makan kalau itu ke kamar sono dulu. Ntar kalau Tenovi datang aku panggilin deh. Gak kuat apa? Ya sabar. Nanti kan saya udah bilang tadi kamu nelpon ke saya pakai nomor Bude juga, kata saya nggak punya hak. Nanti sabar nungguin Tenovi. Iya nungguin Tenovinya belum sampai. Sabar dulu, makan dulu tuh. Habis makan ke kamar tuh, kamar yang di bawah, tidur di kamar yang di situ yang ada TV-nya yang lain. Aji udah di atas kok, Aji sama Rizky. Hah? Iya maksudnya nggak apa-apa saya anterin juga gitu tahu jalan dan aku bawa ongkos. Bawa ongkos? Iya bawa uang. Ya bukan masalah. Aku kan gitu maksudnya nih kan aku nggak kabur, aku baik-baik sama Teh. Aku juga nggak mau. Iya tahu, maksudnya kan kamu kesini dengan sama Tenovi kemarin, jadi pulang juga dengan maksudnya biar ketemu dulu sama Tenovinya, karena Tenovinya bilang tunggu aku, tunggu saya, karena beliau lagi ada urusan. Cuman aku nggak tahu pikirannya apa, maksudnya nggak betah gitu. Terus ini nggak mau ke belakang, nggak mau makan, mau duduk aja kayak gini di sini. Iya di situ kalau Teteh mau di sini sambil nunggu. Serius ya Teteh, aku nggak bisa tidur malam juga. Dan pulang. Aman kalau nggak ada apa-apa.
disuruh makan nggak mau. Disuruh makan nggak mau. Ya suruh mandi nggak mau tetap baju itu terus. Baju itu terus kenapa emang? Ya nggak tahu. Tapi Ini mal- masih wangi. bajunya masih wangi. Ya Pas di yayasan itu gimana? Mau tidur nggak dia? Ya tidur, Tidur. Makan. makan. Hari pertamanya. Hari susah makannya susah. Oh, makannya susah hari pertama. Terus mandinya? Mandi ya mau. Mandi hari pertama. Hari pertama enggak mandi. Oh, hari kedua yang mandi malah ya. Iya. Oh, oke. Nah, jadi sempat ada debat juga sama salah satu timku terkait si Ihab ini karena nggak mau masuk kan dia Iya, ke malam kamar di ruang tamu. di ruang tamu gitu kan, aku lihat CCTV tuh ya kan. Nah, Ihab itu sempat debat karena dia nggak mau masuk kamar. Nah, timku nyuruh kayak, ayo udah masuk kamar, kita semua mau istirahat ya. Udah jam 11 malam ya, udah Iya, malam ya. Malam. Udah malam banget, udah pada ngantuk. Ihabnya nggak mau, tetap kekeh mau keluar. Dari situ sebenarnya aku udah curiga. Buruan, kamu juga sadar kan minta ngikut ke sini, minta dibantu juga. Iya, tapi kan aku pengen pulang Teh. Ya kan dari tadi udah dibilangin besok pagi. Tenovi tadi baru selesai doang urusannya. Besok pagi sabar. Jangan bikin kayak gitu dong. Kita kan juga ada aturan yayasan. Kamu nggak bisa seenaknya. Itu udah dikasih tempat sendiri. Kamu istirahat dulu. Kita cuma nyuruh istirahat. Kok nggak disuruh ngapa-ngapain? Iya, lebih baik sama Teh Novi nggak gimana aku tuh terima kasih. Tapi kan ya aku pengen Ya udah gini aja, kamu kan ngomong mau baik-baik, manut, kooperatif, ya udah saya minta kamu masuk ke kamar, kamu tidur di kamar situ tuh sendiri. Coba apa? maksudnya aku udah nggak mau direpotkan sama udah ya berterima kasih. Kalau kamu nggak mau ngerepotin ya sekarang kamu istirahat. Kalau kamu kayak gini ya kamu ngerepotin kita. Jadinya masuk ke kamar istirahat besok pagi. Kalau nggak mau ngerepotin nggak kayak gini caranya dong. Tapi aku serius banget pulang bener aja pengen ya istirahat di rumah serius aja. Aku juga nggak kabur nggak apa ya ngomong baik-baik ngomong sama ibu. Soalnya aku Iya, kita tahu kamu mau pulang, tapi kan besok ini udah malam, orang harus istirahat. Kok ini bukan kayak orang gangguan mental ya? Kalau pasien-pasien kita jamnya tidur kan? ya Kamar. Jadi kalau misalnya udah jamnya malam, kayak jam istirahat, mereka minum obat pun udah langsung tidur. Nah, Ihab itu disuruh minum obat nggak mau ya katanya? Hah? Disuruh minum obat kan sama Mbak Rofiko? kurang tahu kalau itu aku. Oh nggak, kalian nggak lihat. Tapi posisinya kalian emang udah mau istirahat, Iya. udah pada mau tidur semua. Ya, aku disuruh ke atas, suruh Mbak Rofi kok Mbak ngopi ngebel katanya telepon gitu. Ya udah ke atas, dia di bawah tidur mungkin, tapi osak-asik yang gitu aku lihat ke dalam, terus aku tata dia semua. Heeh. Istirahat, udah nggak tenang. Besok ketemu Tenovi, ngobrol baik-baik sama Teteh. Kalau mau pulang besok sama. Kalau mau makan. Makan itu kamu belum makan. Habis makan tidur istirahat. Terus lucunya dia minta baju baru ya Ji sama kamu ya? Iya. Iya, Gimana Ji mintanya? adanya baju yang baru yang disemprot wangi sama Bude, minta minyak parfum sama Bude, Terus semprot semuanya bajunya. Terus setelah itu mau dibawa ke rumah sakit sama nya. Terus itu si situnya minta parfum lagi biar wangi. jadi dia tuh dikasih baju, kan baju kita semua dicuci bersih ya, Iya. nggak ada yang kotor ya. Nah baju kita bersih dicuci, tapi dia minta baju baru yang masih plastik ya, masih plastik, masih segel, harus dibuka depan dia. Terus udah gitu
minta digosokin sama dikasih parfum. Betul ya? Aku dapat infonya kayak gitu. Aku nggak tahu ya, sekali lagi niatnya si Ihab ini apa datang ke yayasan saya mengaku-ngaku seolah-olah dia linglung, dia gangguan mental, tapi tidak ada indikasi sedikit pun dia tuh gangguan mental gitu. Nah, aku ngelihat sih ini adalah cuman acting ya atau pura-pura. Karena aku lihat dari video-video yang beredar dari temen-temennya, dia tuh nggak ada namanya gangguan mental, semuanya sehat, ya kan? Semuanya sehat, semua teman-temannya bilang kalau dia tuh sehat. Nah, kok bisa dalam jangka waktu cuman berapa hari, tiba-tiba dia ngakunya jadi gangguan mental, gitu. Iya nggak, Ji? Bingung nggak, Ji? Bingung kan? Atasnya bingung, mau suruh makan nggak mau. Terus setelah itu dia makan sendiri, dimakan di dalam kamar udah habis. Katanya masih kenyang. Terus? Nggak mau ngerepotin Bude katanya, bilangnya. Suruh makan nggak mau dia. Katanya mau pulang, mau ngambil itu perawatannya. Mau ngambil apa? Perawatannya, baju-baju. Kata Mau siapa? ke Indomaret katanya, udah malam. Mau beli itu cuci muka, sabun. Oh, Kini bawa uang waktu itu ya? Iya bawa. Berapa? Bawa KTP juga. 100 lebih. Oh, 100.000 doang? 100.000 sama 5.000, 10.000. Oh, oke. Ya, itulah ya guys. Terus, banyak hal yang aku ngerasa ini ada ganjel ya. Terus sampai Mbak Rofiko pas telepon malam-malam, enggak teh ini mah waras kan. Enggak teh ini mah waras, udah fix waras bukan ODGJ. Kan kalau Mbak Rofiko kan udah expert kan. Jadi gitu, karena kita kan udah terbiasa nih guys ya, bantu ODGJ, nangani ODGJ, terlantar yang punya keluarga, atau mungkin yang kondisinya parah banget, atau mungkin yang baru jadi ODGJ 3 bulan, 5 bulan kita udah nanganin. Bahkan yang depresi baru seminggu aja kita udah nanganin guys. Ya puluhan tahun dia jadi ODGJ, 20 tahun, 10 tahun udah tahu kita. Jadi menurut saya dan pengelola yayasan yang lain, termasuk orang-orang yang mengurus di yayasan, bahwa ini adalah fix, tidak ada gangguan mental. Nah, kenapa bisa dimasukin ke rumah sakit jiwa? Jujur, kita kan yang namanya berobat, ODGJ ya ke rumah sakit jiwa, bukan ke toko material. Jadi ya saya bawa ke rumah sakit, karena saya nggak tahu kalau ternyata dia cuma acting atau pura-pura. Gitu, kita ada yang tahu nggak kalau dia pura-pura? Nggak ada yang tahu kan? Bener nggak, Ji? Ada yang tahu nggak? Orang pas ngobrol di sini aja, dia ngomongnya nggak tahu mulu ya, Ji? Kakaknya namanya siapa? Aku bilang gitu kan. Dia bilang nggak tahu. Berarti emang dia acting, intinya itu. Terus lucu aja, belum dibawa ke rumah sakit jiwa 1 hari udah sembuh. Kayak mana lu? Masa 1 hari udah sembuh, belum dibawa ke RSJ udah sembuh? Emangnya aku punya jampe-jampe? Hah? Aku bisa jampe-jampe orang nih sembuh? Bu. Enggak kan, nggak mungkin dong. Harus dibawa ke rumah sakit dulu. Bener nggak sih? Apa udah sembuh ngeliat Tante Novi? Ya, Ji. Dia suka sama Aji tau, Ji. Kan pas ditanya, tipe ceweknya kayak gimana? Terus dia nunjuk ke Aji gitu. Enggak. Hah? Enggak. Iya, Aji udah mulai error centil gara-gara dia ya? Enggak. Aji udah mulai centil guys ini. Dangdut. Dia nggak diomelin sama Mbak Rofiko kan dia? Dia dangdut. Bener nggak? Ki, kenapa Ki dia? Jalannya kayak cewek. Kayak dangdut di dangdut. Jalannya kayak cewek, semenjak ada Ihab dia jadi centil. Centil apanya? Enggak teh. Biasanya tegas, ayo mandi. Biasanya giliran sama Ihab aja nggak berani. Centil. Aji centil, lo suka sama Ihab. Enggak, bukan. Aji sukanya yang gede-gede ya? Enggak. Yang gede apanya? Hidungnya. Mentang-mentang udah sunat ya, Ji? Hah? Mentang-mentang udah sunat gitu? Iya sunat, ya rasanya enak-enak, sakit gili gimana gitu. Ya terus Aji mau sama siapa? Sama Ihab? Enggak. Kok enggak, ini sambil ketawa? Udah punya apa? Punya Centil lu. Teman-teman. Si Aji udah mulai error nih. Kalau error lagi kita bawa ke RSJ, oke? Atau kita telepon Pak Haji Marsan. Enggak, aku udah berubah teh. Saya telepon yayasan untuk jemput Aji.
karena dia sudah mulai gemulai lagi sejak ada Ihap. Oke? Enggak. Mau nggak? Enggak Ya? mau. Dia mau centil lagi? Enggak mau. Duduknya mau kayak cewek lagi? Enggak. Duduk kayak gini cewek cowok? Cewek. Kenapa duduknya sering kayak gini? Terus jalannya menggol. Centil lu. Ya maaf lah teh. Maaf. Kalau salah perubahan. Soal perubahan. Semenjak ada Ihap lu gitu. Kok sama Rizky gak centil? Enggak pertemanannya Rizky ya. Ya gini Teman. berteman sama Rizky gini nama Ihap aja lu gatel. Pokoknya aku telepon aja Mbak Pak Ustadz Mukron. Enggak mau. lah. Rukiah lagi tuh setannya tuh yang ada dalam dirinya tuh ada Ya banyak dirukiain setan. aja teh, dirukiain. Kuntilanak tuh banyak aku, tuh. aku mau dirukiain teh. Rukiahin udah kamu kalau dirukiahin percuma karena setan sama kamu berteman, sahabat, udah bestie, nggak bisa lepas itu. Aku mau dirukiain teh. Ya setannya udah berteman susah sama kamu kayak mana? Dirukiain kayak si Maya itu ya, Rizky ya. Kayaknya setannya udah hilang gitu teh. Emang kamu kemarin nggak dirukiah? Dirukiah tapi nggak tahu kayak gini terus. Ada bisikan-bisikan gitu Waduh, teh. ya udah Pak Haji Marsan. Nggak mau. Telepon teh. ya. Jangan teh, ampun teh. Telepon Pak Haji, suruh jemput aja. Ampun teh, jangan teh. Nggak mau teh. Mau pulang. Udah telepon ya. Dirukiah aja, dirukiah. Ya teh kok gitu sih Aku nggak kayak gitu lagi di teh. Janji di teh. Pokoknya oke gitu ya guys, penjelasan dari kita terkait Ihap. Jadi Ihap itu emang dari awal bilang dia tuh waras ya? Fix dia tuh waras, bukan gangguan mental, tapi emang dia mengikuti kata netizen dengan menggunakan otak kanannya dia. Banyak yang komen kan, Gen Z itu, Tenovi angkut aku dong, Tenovi angkut aku, itu cuma sekedar komen. Nah, Ihap ini mengikuti otak kanannya dia, yaitu benar-benar terjun langsung menemui aku dengan belaga dan acting linglung. Seperti itu. Jadi untuk kalian jangan ditiru ya, karena jujur kita banyak bantu orang, kalau kayak gini kita dibercandain jadi kayak sayang banget waktu kita ya. Harusnya kita bantu orang kemana malah jadi bantu orang yang cuma pura-pura atau nggak butuh bantuan kita gitu. Oke, kita lagi nunggu temennya Ihap, katanya bentar lagi udah mau sampai. Kita tanya, kita mau klarifikasi seperti apa omongan dari dia terkait Ihap ya. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, and I blame myself. All that's left of me